Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di dalam Sekar pada pagi hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang cukup unik dan cukup menarik perhatian bagi kita, yaitu mengenai persembahan. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, puji syukur terima kasih berkat yang Kau sampaikan selama kami tidur. Engkau telah melindungi, Engkau telah menyertai kami dan memberikan kami tubuh dan jiwa yang baru, yang segar di dalam melakukan aktivitas di dalam hari ini. Sebelumnya ya Tuhan, kami ingin mendengarkan renungan yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah renungan ini supaya dapat menguatkan kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Tolong berkati, menyampaikan ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan melihat suatu ayat firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14 yang berbunyi demikian. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar suatu perkataan persembahan, ya, apa sih di benak kita? Kata persembahan bisa bukanlah suatu kata yang menyenangkan hati kita. Ya. Atau kita pikir, ini kok gereja minta terus, minta uang, minta jemaatnya memberikan persembahan. Atau kita memberi persembahan, ya sudah seperti biasanya lah, datang ke gereja, pada hari Minggu, ada kolekte, kita berikan uang masuk ke dalam kantong kolekte, ya sudah sewajarnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa alasan kenapa orang tidak mau memberi. Dan semoga alasan ini tidak ada di GKI Jatinegara. Tidak ada di dalam hati Bapak dan Ibu dan saya. Alasan yang saya dapat ada 4. Aku nggak punya uang khusus, atau aku tidak punya dana khusus untuk kupersembahkan kepada gereja. Semua uang yang aku miliki sudah ada pos-posnya. Dan untuk gereja nggak ada lagi posnya. Alasan kedua, memberi itu rumit. Gak ada pengaruhnya untuk saya. Apa sih saya gunanya? Yang ketiga, Pak, Bu, gaji saya ya kurang. Entar Bu, saya janji Pak, kalau gaji saya cukup, saya pasti akan memberi. Alasan keempat, Pak, Bu, belum sekarang saya dapat memberi, tapi suatu saat setelah kecukupan, saya dicukupi, saya pasti memberi Tuhan. Ini alasan yang pada umumnya orang tidak mau memberi. Sebenarnya alasan ini banyak, 1001 macam alasan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita memahami dengan baik dan benar tentang memberi persembahan. Apa sih artinya memberi? Memberi itu adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, di dalam kita memberi ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi yang salah, dan yang kedua adalah motivasi yang benar. Yuk kita lihat, apa sih motivasi yang salah? Motivasi yang salah yang pertama adalah kita memberi, kita mencari popularitas. Kita memberi supaya orang tahu kita tuh memberi kepada Tuhan tuh jumlahnya banyak. Kalau perlu ya dikasih di papan di dekat mimbar. Mimbar ini persembahan dari Riyadi Pramana. Setiap kursi dikasih. Kursi ini adalah persembahan Bapak A. Untuk mencari ke popularitas. Ya. Yang kedua, supaya Tuhan memperhitungkan. Nah, ini
Banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar. Sering sekali disampaikan, berikanlah kepada Tuhan, diutangilah Tuhan, supaya Tuhan membalas kita. No, bukan begitu. Ya. Jangan pernah berhitung-hitung dengan Tuhan. Yang ketiga, terpaksa. Kiri saya memberi, kanan saya memberi, depan belakang saya memberi. Kok saya tidak memberi? Terpaksa kita memberi. Padahal hati kita nggak mau. Alasan-alasan ini yang banyak sekali. Motivasi yang menjadi salah dalam memberi. Nah, bagaimana motivasi yang benar? Motivasi yang benar, yang pertama adalah memberi berdasarkan atau dilandasi oleh kasih. Tuhan Yesus telah memberikan kasih kepada kita, yaitu keselamatan, anugerah keselamatan kepada kita. Dan kasih itulah yang menggerakkan kita untuk memberi. Jadi kita dasarnya memberi bukan dari kemauan kita. Karena kasih yang menggerakkan kita untuk memberi. Yang kedua adalah pemberian dilakukan berdasarkan iman kepada Kristus. Kita harus tahu segala yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, itu miliknya Tuhan. Kita hanya sebagai yang si pengelola. Dan harus kita beriman bahwa ini milik Tuhan. Dan kita hanya pengelola dan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Harus beriman kepada Kristus. Yang ketiga adalah kita memberi ya dengan sukacita, bukan terpaksa. Beda. Pada saat kita memberi dengan sukacita dibandingkan kita memberi dengan terpaksa. Pada waktu kita memberikan sukacita, ada rasa damai sejahtera di dalam hidup kita. Ada sesuatu suatu hal keindahan atau kedamaian atau kesukaan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Tapi kalau kita memberi dengan terpaksa, kita akan terus hidup kita menggerutu. Hidup kita akan terus-menerus marah. Hidup kita akan terus-menerus tidak senang. Yang keempat adalah kita memberi sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan telah menjelaskan banyak dalam pemberian-pemberian. Berikanlah kepada rumah Tuhan, bait Allah, kepada sanak saudara, atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali sudah diatur. Terkadang kali saya secara pribadi, pada waktu kita pergi, Tuhan sepertinya bicara kepada saya. Riyadi, kamu harus menolong mereka. Ikuti kata Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Pada saat kita memberi berdasarkan firman Tuhan, kita akan menemukan sukacita, damai sejahtera yang indah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memberi dengan taat, dampaknya apa? Ya. Dampaknya adalah iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Yang kedua, kita akan tenang menjalani hidup ini. Karena kita tahu Tuhan memelihara hidup ini. Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita tidak akan kekurangan. Yang ketiga, kita akan merasa cukup. Nah, di sini, cukup itu bukan cukup dalam hati kita. Ya, tapi cukupnya itu cukup dari Tuhan. Tuhan akan mencukupi. Dia tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Disitulah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dampak yang keempat adalah hidup kita semakin stabil dan tidak khawatir menghadapi masa depan. Karena kita telah menikmati anugerah Tuhan. Kita telah menikmati berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kita akan melangkah ke depan dengan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai penutup, mari kita memberi dengan hati yang tulus dan benar kepada Tuhan. Jangan terpaksa. Dengan tulus, kita akan menikmati sukacita. Dan yang berikut adalah Tuhan akan memberikan dampak yang baik kepada kita. Yakni Tuhan, Dia selalu mencukupi kita hingga kita dipanggil pulang oleh Dia.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau telah memberikan renungan kepada kami pagi hari mengenai persembahan yang baik dan benar. Biarlah renungan pada pagi hari ini terus dapat membuat kami untuk memberikan persembahan dengan motivasi yang benar. Jangan kami menggerutukan lagi, jangan kami terpaksa untuk memberi, tapi kami dengan penuh sukacita memberi persembahan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.